Oke baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samsul Muslim selaku moderator pada podcast kali ini. Selamat datang di podcast Wisata Religi Hamzah Nuwadi. Kali ini kami kedatangan tamu spesial dari mana Bung? Bisa perkenalkan diri, alamat dan aktif di organisasi mana saja. Oke, terima kasih buat Bung Samsul udah ngundang saya. Nama saya itu Alvin. Ya, Bung Alvin. Alamatnya dari Rakam. Jadi saya itu aktif di organisasi Generation of Miracle. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Oke baik, tema podcast kali ini adalah konsep pariwisata halal nih. Karena memang background dari narasumber kita yang luar biasa, jadi kita kumpas tuntas seputar pariwisata halal ya teman-teman. Benar. Kita lanjut saja ke materi biar tidak lama membuang waktu-waktu. Jadi pertanyaan pertama nih Bung Alvin. Oke. Bagaimana pendapat Bung Alvin terkait konsep pariwisata halal di Lombok nih, khususnya di Lombok, karena memang pada tahun 2018 kalau nggak salah Lombok mendapatkan gelar pariwisata halal terbaik dunia nih. Jadi bagaimana sih, apa sih konsep pariwisata halal menurut Bung Alvin? Apakah yang syariah atau bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan itu konsep pariwisata halal ya. betul. Jadi kita tahu kalau Lombok itu terkenal Pulau Seribu Masjid ya. Wah, Masya Allah. Jadi kita itu menonjolkan pariwisata yang berlandaskan halal gitu. Makanannya dari segi makanan, komoditas, aktivitas ormas-ormas itu kita sudah kelihatan gitu. Iya, betul. Jadi yang kita tonjolkan itu Islami dengan modernisasinya. Iya. Yang kita bisa lihat contohnya itu seperti di Turki lah hitungannya. Itu di negeri Eropa yang Islami lah. Iya. Ya perbatasan kita tahu. Namun begini Bung, sebelumnya banyak sekali persepsi masyarakat bahwa pariwisata halal itu harus memang benar-benar halal seperti yang di Timur Tengah nih Bung. Akan tetapi lokasi kita yang tidak terlalu menjunjung tinggi toleransi beragama, jadi konsep pariwisata halal itu bertabrakan nih Bung di persepsi masyarakat. Karena memang di Lombok bukan hanya meskipun terkenal dengan Pulau Seribu Masjid ya teman-teman, tapi banyak juga agama selain Islam di Lombok. Nah, sehingga konsep tidak bisa menjustis terlalu 100% bahwa Lombok adalah pulau Islami. Namun memang mayoritas di sini tuh mayoritas Islam. Nah, persepsi masyarakat yang timbul dari kalangan masyarakat adalah jika Lombok adalah pariwisata halal, lokasi pariwisata halal, kenapa masih banyak wisatawan yang bisa kita bilang terbuka lah dari jenis pakaian. Bagaimana pendapat Bung Alvin nih? Jikalau memang regulasi pemerintah kita akan mengatur pakaian dari wisatawan, bagaimana apakah apakah memberikan dampak positif atau negatif, atau nanti wisatawan akan merasa keresahan nih jika terlalu diatur dari segi pakaiannya tidak nyaman gitu. Masa kami nonis disuruh pakai yang tertutup-tutup padahal kami lebih suka pakai ya BH dah gitu. Bagaimana pendapat Bung nih? Menurut pendapat saya itu kan konteksnya itu kita memang pariwisata halal. Ya. Tapi kita itu menjunjung tinggi toleransi. Betul. Kita itu menghargai setiap agama yang ada di sini. Jadi menurut pendapat saya itu kita nggak bisa mengatur semua orang gitu. Jadi memang kita itu pariwisata halal. Namun orang-orang yang kita tahu bahwa mereka itu memiliki agama berbeda gitu, kepercayaan yang berbeda gitu. Jadi di tempat-tempat tertentu kita bisa membolehkan orang atau menyuruh mereka menggunakan pakaian seperti jika mereka berkunjung ke tempat wisata religi hitungannya ya. Iya, betul. Tapi namun ke tempat-tempat seperti tempat kita tahu Gili Trawangan, ya betul. Pantai Mandalika contohnya itu tempat wisata terbuka lah hitungannya. Ya, Sembalun juga kan di sana itu. Nanti kalau kita melihat orang-orang yang
ingin berkunjung ke sana terus kita paksa mereka, itu kan nggak logis juga buat mereka kan. Jadi menurut saya itu tidak etis gitu, Tidak mengatur etis gitu. pakaian, jenis Iya. pakaiannya harus dikenakan. memang kita halal tourism tapi kita melihat toleransi itu lebih tinggi gitu. Oh, iya, Jadi betul, jika mereka menggunakan pakaian yang mohon maaf ya kayak bikini atau apa Iya, itu, betul. itu kan konteksnya itu dalam mereka tuh hal yang wajar gitu. Jadi jika kita merasa bahwa oh ini bahaya buat kita yang lokal, itu salah. Kepalanya yang salah, orang-orang lokal maksud saya yang bilang itu nggak, kalau nggak mau lihat ya nggak usah lihat aja, nggak apa-apa gitu. Iya. Itu kan budaya mereka gitu. Seenggaknya gitu kita tuh udah baik ke mereka, kita nggak rasis juga, dan alhasil mereka tuh nyaman gitu. Kecuali mereka pakai bikini di tempat-tempat religius itu kita nggak kasih. Oh, baru Ya, berarti baru kita menyesuaikan lah ya, gitu. kita kalau di menyesuaikan pantai, gitu. ya harus Ya benar. nggak harus Islami gitu. Ya nggak harus Islami gitu. Jika ada yang bilang oh ini dosa, itu mungkin mata mereka yang dosa. Gitu. Mereka yang lihat itu yang dosa. Iya. Iya, betul, kalau betul. itu kan pakaian mereka ya. Iya. It's not problem gitu. Jadi kita lihat konteksnya itu secara holistik keseluruhan. Gitu. Kita nggak bisa menerima pendapat orang dari satu pihak gitu. Iya, betul. Iya, betul. kita nggak bisa ngejudge. Kalau kita paksa mereka pakai baju yang berpakaian rapih semua, Iya. tertutup, mereka nggak bakalan datang ke sini lagi, bos. Jadi devisa kita juga Iya. ya habis, hilang semua. Betul. Ujung-ujungnya yang Rugi hilang, kita. rugi itu kita gitu. Betul. Iya. Jadi teman-teman yang nonton di sini harus berpikir secara keseluruhan gitu. Iya. Jangan melihat dari pandangan satu orang sih. Itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Bung. Ada beberapa persepsi masyarakat terkait budaya luar yang masuk ke Indonesia adalah mendatangkan dampak negatif seperti ini. Para wisatawan yang berpakaian terlalu terbuka itu bisa menimbulkan apa ya namanya? Perubahan budaya kita. Banyak orang-orang lokal yang mengikuti gaya berpakaian, kemudian cara stylenya hidup juga mengikuti wisatawan yang mereka lihat, sehingga banyak sekali persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pakaian dari wisatawan yang terlalu terbuka mendatangkan dampak negatif bagi para generasi mendatang. Namun persepsi Bung nih bagaimana menyikapi hal tersebut? Oke. Ini masalah pakaiannya ya. Iya, yang mendatangkan perubahan sosial lah. Perubahan style lah Iya, itu. betul. Jadi konteksnya itu ini sih. Kita itu lokal itu sering melihat bahwa bule itu kayaknya lebih wow gitu. Iya, betul. Lebih pintar gitu kelihatan. Mungkin dari segi fisik mungkin kita kalah gitu. Iya. Tapi hitungannya kalau kepala itu sama semua gitu. Jadi kita itu nggak boleh mengagung-agungkan orang luar gitu. Iya. Dari konteks sana kita jadinya memiliki self confidence sendiri gitu. Kepercayaan diri Iya. sendiri gitu. Nah, ini masalahnya tuh kita itu nggak punya ideologis yang kuat gitu, orang-orang kita itu. Jadi kita suka ke bawah arus lah, Iya, bisa dibayar gitu. Suara kita aja bisa dibayar 50.000. Iya, betul. Kalau 20.000 bahkan. Ya 20.000 bisa gitu. Lebih murah sekali. Lebih murah sekali. Jadi punya self confidence, punya kepercayaan tinggi Betul. dan nggak cepat ke bawah arus Ke bawah sih. arus, Iya. ya. Yang salah itu mental kita yang Mental kita berarti iya. yang harus diperbaiki, Iya. bukan orang-orang yang berpakaian terbuka, tapi memang kita yang dapat menahan budaya luar itu, dapat menyaring. Mungkin kalau memang wisatawannya dari Arab nih kan tertutup nih, jadi bisalah kita menyaring budaya yang memang lebih positif ke kita gitu. Jadi pintar-pintar kita ya teman-teman. Kalau kita ngelihat orang tertutup ya sangat positif, kita bisa mengikuti. Tapi kalau memang bajunya terbuka ya kita kuat imankan lah gitu ya konsepnya. Oke, baik, mungkin sudah cukup karena waktu sudah menunjukkan angka pukul. Terima kasih telah menonton podcast kami di Wisata Religi Hamzah Nuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.